Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Maudy Merlin Mona, Master Kesehatan, Spesialis THT-KL. Saya adalah peserta sertifikasi dosen sesi 1 pada tahun 2025. Sebagai peserta Serdo Smart tahun 2025, saya akan menguraikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan pengajaran yang menggambarkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proses delivery, saya akan menjelaskan gambaran mata kuliah Ilmu Kesehatan THT-KL dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi singkat mata kuliah, dan bahan kajian dari materi pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Kesehatan THT-KL. Untuk interaction, saya akan menjelaskan interaksi mahasiswa dan dosen dalam proses pengajaran. Sedangkan untuk assessment, saya akan menjelaskan evaluasi pada proses pembelajaran. Ilmu Kesehatan THT-BKL merupakan salah satu mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa dalam program studi profesi dokter. Dengan bobot mata kuliah 2 SKS pada semester 4 dengan jangka waktu 4 minggu. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen yang berkompetensi di dalamnya. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan THT-BKL, melalui modul ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit THT, maupun merencanakan terapi dengan level kompetensi sesuai dengan SKDI 2012. Untuk sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, ini terdiri dari beberapa sub CPMK. Salah satunya yaitu anamnesis pemeriksaan fisik, diagnosis penyakit kelainan telinga, diagnosis penyakit kelainan hidung, diagnosis penyakit kelainan tenggorok dan kepala leher, kemudian tindakan praktis poliklinik THT-KL, dan operasi klinis atau demonstrasi klinis, kemudian evaluasi kedaruratan di bidang THT-KL, dan evaluasi perbaikan kondisi klinis rawat THT-KL. Deskripsi singkat mata kuliah, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis gangguan THT, dan diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk tindakan pencegahan serta pemilihan terapi yang sesuai dari berbagai kasus penyakit pada level kompetensi dokter umum. Bahan kajian dan materi pembelajaran yaitu anamnesis sesuai dengan penyakit di bidang THT-KL, pemeriksaan otoskopi menggunakan otoskop maupun lampu kepala, pemeriksaan hidung dengan rinoskopi anterior, pemeriksaan pendengaran tes bisik, pemeriksaan pendengaran garpu tala, pemeriksaan pendengaran audiometri nada murni, kemudian pemeriksaan hidung untuk rinoskopi posterior, pemeriksaan dari sinus paranasalis, pemeriksaan tenggorok, kafum oris dan orofaring, kemudian pemeriksaan faring laring, serta laringoskopi indirect. Bentuk pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Kesehatan THT-KL bisa dilakukan dengan ceramah, tutorial, praktikum, maupun responsi. Untuk metode, bisa dilakukan keterampilan klinis, studi kasus, bedside teaching, diskusi kelompok, demonstrasi klinis, dan simulasi. Berikut ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pemeriksaan THT. Dalam hal ini, saya akan memberi materi pemeriksaan telinga atau otoskopi dan pemeriksaan hidung atau rinoskopi anterior. Selamat menyaksikan. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Apa kabarnya siang hari ini? Bagaimana adik-adik? Sehat semua? Sehat. Nah, pada siang ini dokter akan membawakan pemeriksaan fisik THT.
Sebelum kita mulai pengantar kuliah di siang ini, dokter minta satu orang untuk membuka dalam doa. Baik, terima kasih. Nah, kuliah pada siang ini adalah pemeriksaan fisik THT, di mana dokter akan memberikan pada siang hari ini pemeriksaan fisik telinga atau otoskopi dan pemeriksaan fisik hidung, rinoskopi anterior. Untuk pemeriksaan fisik yang rinoskopi posterior, pemeriksaan faring, laring dengan laringoskopi indirect itu akan dilakukan pada besok hari setelah kita melakukan kuliah yang pemeriksaan fisik telinga otoskopi dan rinoskopi anterior. Nah, ini adalah pemeriksaan telinga. Jadi, untuk pemeriksaan telinga yang diperiksa dari telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu terdiri dari auriculum, meatus acousticus externus, dan membran timpani. Anatomi dari auriculum itu terdiri dari dua bagian, yaitu dia ada bagian tulang rawan, kemudian yang tidak ada tulang rawan. Nah, yang tulang rawan itu ada helix, antihelix, tragus, antitragus, concha. Yang bukan atau tidak bertulang rawan yaitu lobulus. Kemudian, nah ini adalah gambaran dari auriculum. Ini yang bagian dari tulang rawan dan ini yang bukan tulang rawan, lobulus. Kemudian kita masuk ke meatus acousticus externus. Dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lateral pars cartilagineus, kemudian bagian medial pars osseus. Nah, setelah itu kita akan masuk di membran timpani. Membran timpani itu terdiri dari dua, pars tensa dan pars flaccida. Nah, ini adalah gambaran membran timpani. Untuk pemeriksaan otoskopi, alat-alat yang diperlukan yaitu lampu Van Hessel. Jadi dokter menyiapkan lampu. Ini adalah lampu Van Hessel ya, yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan otoskopi. Kemudian bisa ada spekulum telinga. Spekulum telinga itu, yang ini adalah alat spekulum telinga. Spekulum telinga ini berfungsi untuk menyingkirkan rambut-rambut atau melebarkan dari meatus acousticus externus. Jadi, spekulum telinga ini dimasukkan dengan gerakan memutar. Jadi, dia gerakan memutar ke atas atau ke bawah supaya membran timpani itu dapat kita lihat secara afu. Jadi, kita lihat secara keseluruhan. Bisa juga menggunakan loop atau ada dengan bantuan Wattendrager. Jadi ini jika ada sesuatu di MAE bisa ada bantuan Wattendrager. Ini adalah alat-alatnya. Kemudian pelaksanaan. Jadi kita akan memakai lampu kepala dan lampu kepala itu dipasang berada di antara kedua mata. Kemudian letakkan telapak tangan kanan pada jarak 30 cm di depan mata. Kemudian mata kiri ditutup dan kita akan melihat proyeksi dari cahaya. Nah, proyeksi cahaya itu terletak di medial dan saling bersinggungan seperti ini ya. Cara duduk untuk pemeriksaan THT. Penderita duduk di depan pemeriksa. Kemudian lutut kiri pemeriksa berdempetan dengan lutut kiri penderita, seperti ini ya. Kepala dipegang dengan ujung jari, kemudian waktu memeriksa telinga yang kontralateral, hanya posisi kepala penderita yang diubah. Kaki lutut penderita dan pemeriksa tetap pada keadaan semula. Nah, ini adalah gambaran cara memegang telinga. Telinga kanan itu kita pegang dengan jari 1 dan 2. Jari 1 dan 2, jari 3, 4, 5 pada planum mastoid. Dan auriculum itu ditarik ke postero superior untuk meluruskan MAE. Untuk yang kiri, ini adalah yang kiri adik-adik, auriculum itu dipegang dengan jari 1 dan jari 2. Nah, untuk jari 3, 4, 5 ada di depan auriculum.
Ini ya untuk bagian telinga kiri dan aurikulum ditarik ke arah posterior. Ini dengan cara kita menggunakan otoskop. Jadi otoskop dipegang, kemudian kita memilih spekulum telinga yang sesuai dengan lumen MAE. Jadi otoskop ini untuk spekulum telinganya ini bisa diganti-ganti. Jadi kita harus menyesuaikan dengan MAE-nya penderita atau pasien. Kemudian nyalakan lampu otoskop dan dimasukkan ke dalam MAE, gitu ya. Ini adalah cara untuk memilin kapas. Jadi kita kalau ada sesuatu di telinga kita bisa pakai Wattendrager ya ini. Jadi kita pilin. Ini setelah kita otoskop atau dengan lampu Van Hessel kita melihat MAE-nya. Bagaimana meatus acusticus externus? Di meatus acusticus externus apakah dia ada sekret atau tidak? Apakah dia ada serumen atau tidak? Atau ada benda asing atau ada tumor? Kita harus melihat dari membran timpani tersebut. Jadi membran timpani tersebut dia apakah intak atau tidak. Jadi apakah dia ada perforasi. Jadi kalau dia intak berarti normal kan itu. Nah kalau dia ada perforasi kita harus melihat perforasinya itu di mana. Apakah dia ada di sentral atau di marginal. Karena perforasi ini menentukan jenis dari otitis media supuratif kronik. Biasanya dia di sentral apa? Otitis media supuratif tipe apa adik-adik? Tipe A, aman. Dan di marginal biasanya dia tipe bahaya. Oke. Nah, jadi itu kita harus mendeskripsikan perforasinya itu di mana, letak perforasi tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat warna dari membran timpani. Kalau dia otitis media akut, dia bisa warna merah, kan begitu. Jadi dia stadium apa kalau otitis media akut dia warna merah? Stadium hiperemi, ya. Atau dia berwarna agak suram atau kekuningan. Dia pada otitis media efusi. Oke. Atau ada sklerosik. Ada sklerotik ya di membran timpani. Itu yang harus kita lihat pada pemeriksaan otoskopi. Jadi mulai dari aurikulum, KAE atau meatus acusticus externus, kemudian membran timpani. Nah, setelah itu kita sambung dengan pemeriksaan hidung ya. Untuk pemeriksaan hidung di sini dan sinus paranasalis kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Yang rinoskopi posterior akan kita bahas besok hari ya. Nah, untuk pemeriksaan dari hidung kita harus memperhatikan ya inspeksi dari luar. Jadi dari kerangka dari dorsum nasi. Kalau dia lebar, kerangkanya dorsum nasi lebar berarti ada massa di dalam kafum nasi. Jadi dia bisa ada polip atau ada tumor. Gitu. Kalau dia miring bisa karena fraktur. Bisa ada saddle nose pada apa kalau saddle nose ini? Pasien dengan kusta, MH. Baru ada Lorgness nose atau ada luka-luka pada kulit dari dorsum nasi. Terus bisa ada udem dari dorsum nasi. Perhatikan juga di sulcus nasolabial, bibir atas, apakah ada maserasi atau tidak. Nah, setelah kita inspeksi, kita bisa melakukan palpasi. Nah, dorsum nasi kita melakukan palpasi. Jika ada krepitasi, berarti ada apa? Tanda fraktur dari tulang hidung, os nasal. Kalau ala nasinya kita palpasi terus dia nyeri, biasanya ada apa di vestibulum? Furunculus, furunkel atau furunculosis. Kemudian pada bisa kita periksa untuk
di regio sinus. Jadi ini ada di regio frontalis, ada sinusitis frontalis. Dengan menekan lantai sinus frontalis dengan ibu jari, ditekan ke arah medio superior dengan tenaga optimal, dan tenaga kanan dan kiri itu simetris. Jadi tidak ada satu yang lebih kuat. Kemudian ini juga menekan dinding depan sinus frontalis dengan ibu jari. Tekan ke arah medial dengan tenaga yang optimal, tenaga kiri dan kanan sama. Tidak boleh pada foramen supraorbita sebab di sana ada nervus supraorbitalis. Jika dari penekanan itu ada perbedaan, berarti di situ ada tanda ada penyakit di situ, ya, atau ada gangguan. Nah, ini juga boleh kita tekan di daerah fossa canina, jadi terhadap sinus maxillaris. Nah, kalau dari palpasi kita boleh lanjut ke perkusi. Jadi tapi jika palpasi yang sudah menimbulkan reaksi yang hebat, maka kita dapat diganti dengan perkusi. Tapi syarat-syarat buat palpasi juga berlaku untuk buat perkusi. Jangan terlalu kuat begitu karena dia sudah nyeri. Nah, ini adalah pemeriksaan rinoskopi anterior dengan alat khusus yaitu spekulum dari Hartmann. Nah, ada alat tambahan, ada pinset, ada kapas, ada solusio tetrakain efedrin. Nah, pemakaian spekulum dari spekulum Hartmann ini kita menggunakan dengan tangan kiri ya. Posisi spekulum itu horizontal, tangkai lateral, mulutnya medial. Kemudian kita memasukkan spekulum nasi itu dalam keadaan tertutup. Jadi kita memasukkan ke dalam kafum nasi itu dalam keadaan tertutup. Setelah masuk dalam kafum nasi, baru mulut spekulum itu dibuka secara perlahan. Kemudian kita keluarkan spekulum Hartmann itu ditutup 90%. Jadi kita jangan menutup 100%. Kalau ditutup 100%, mungkin ada bulu-bulu hidung itu atau rambut hidung itu yang terjepit dan ikut tercabut keluar. Nah, ini adalah alat-alatnya ya adik-adik. Nah, kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Jadi kita harus melihat ada sekret atau rhinore. Jadi karakternya dari sekret itu bagaimana? Apakah serous, mukoid, mukopurulen yang sekret di kafum nasal. Kemudian mukosa dari kafum nasal itu bagaimana? Apakah ada bengkak atau ada warnanya hiperemi begitu. Kemudian dari septum kita lihat apakah ada deviasi atau tidak. Jadi kalau septum deviasi biasanya kita ada pakai apa? Dari meladina ya. Kemudian konka. Jadi kita melihat dari konka media, konka inferior, bagaimana ukurannya, begitu. Nah, harusnya konka itu dikatakan normal jika dia memenuhi 25% dari kafum nasi itu. Jadi 25% itu dianggap normal, begitu. Nah, apakah dia udem atau hipertrofi, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran di dalam vestibulum nasi. Jadi ini dalam kafum nasi. Ini ada polip, ada massa, ini polip, ini sampai polip antrokoanal ya, sampai keluar. Oke, ya. Jadi pengantar dari praktikum rinoskopi anterior dan otoskopi sudah selesai. Dokter akan mempraktekkan, kemudian adik-adik akan mempraktekkan sendiri ya. Kita akan menyalakan lampunya dengan jarak 30 cm dari 30 cm dan melihat diameter dari lampu. Kemudian kita atur duduk. Duduknya kita ini lutut kiri pemeriksa berdempetan dengan lutut kiri penderita. Nah, untuk pemeriksaan telinga, ini contohnya dokter mencontohkan di telinga kiri. Kalau di telinga kiri itu dipegang dengan tangan jari 1 dan jari 2. Oke. Dan jari 3 dan 4, 5 berada di depan auricula. Ya. Jadi begini. Oke. Ini
dan kita lihat, kita angkat ke postero superior begini untuk meluruskan dari MAE. Kalau kita belum bisa melihat, kita bisa menggunakan spekulum telinga. Nah, spekulum telinga ini kita masukkan untuk memperluas lapangan pandang dari MAE. Dimasukkan secara diputar. Oke, jadi kita melihat MAE dari pasien. MAE-nya bagaimana? Apakah ada sekret atau apakah ada serumen begitu. Nah, kalau ada serumen, kita bisa membersihkan dengan pakai Wattendrager, dengan pakai kapas begitu ya. Yang itu dengan ini adalah pemilin kapas Wattendrager. Jadi kita untuk menyingkirkan atau membersihkan dari serumen atau ada sekret-sekret ya. Setelah itu kita melihat membran timpani. Bagaimana membran timpaninya? Kalau sebelah kanan pasien itu, nah ini tangan kiri. Jadi jarinya sudah di belakang ya. Jari-jarinya sudah di belakang. Kita lihat. Ini kita bisa bantu begini ya. Setelah itu kita melihat KAE, evaluasi KAE, membran timpani, apakah ada perforasi atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan dengan otoskopi. Ini adalah otoskopi ya. Jadi kita pegang telinga. Nah, kita masukkan ke dalam MAE. Begini dan lihat. Kita evaluasi dari MAE-nya. Apakah ada sekret? Samakan evaluasinya. Sekret atau serumen, membran timpaninya bagaimana. Kalau yang di kanan sama. Ya, ini begini ya. Oke. Sudah. Nah, itu adalah cara untuk pemeriksaan otoskopi. Kita lanjut dengan pemeriksaan rinoskopi anterior. Jadi ini adalah spekulum apa adik-adik? Apa namanya? Spekulum Hartmann. Nah, kita melihat dari kafumnasia. Jadi kita memasukkan dalam keadaan tertutup. Angkat sini. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan dalam keadaan tertutup. Kita masukkan ke dalam. Angkat sedikit dan kita lihat. Jadi kita lihat konka, septum nasi, konka media, sampai bisa melihat konka inferior, apakah ada sekret atau ada perdarahan aktif begitu. Setelah itu kita tutup, kita keluarkan, kita tutup sampai 90%. Jadi begini ya kita keluarkan. Jadi kita masukkan tertutup, kita keluarkan 90%. Kemudian kita bisa juga melakukan pemeriksaan di sinus. Jadi kita bisa menekan di sini, kita menekan dengan tenaga yang sama. Kemudian kita juga untuk sinus maxillaris di fossa canina. Kita tekan dengan tenaga yang sama. Jika ada salah satu merasa nyeri, berarti di situ ada gangguan atau ada sakit di daerah sinus tersebut. Oke. Demikian pemeriksaan yang rinoskopi anterior sama pemeriksaan di regiosinus. Adik-adik apa ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan ke dokter? Oke, silakan berdiri dan menyebutkan nama ya. Untuk dokter, saya dengan Lydia ini bertanya, pada pemeriksaan rinoskopi memang caranya kita membedakan yang mana konka hipertrofi dengan konka edem. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk membedakan konka, jadi konka inferior itu apakah dia hipertrofi atau dia ada udim, begini. Jadi kita bisa menggunakan larutan lidokain efedrin. Jadi larutan lidokain efedrin bisa kita taruh di kapas dan kita masukkan ke dalam kafum nasal. Kita tunggu 5-10 menit, kita lihat. Nah, setelah kita mengeluarkan itu, evaluasi dari konka inferiornya bagaimana. Nah, biasanya kalau dengan udim, dia akan mengecil dengan lidokain efedrin. Dan konka yang hipertrofi itu, dia akan tetap. Begitu. Nah, kita juga bisa melihat dari permukaan konka. Permukaan konka yang udem itu biasanya dia agak mengkilat. Karena dia udem, itu kan ada
cairan di situ kan di jaringan interstisial. Jadi dia agak mengkilat. Nah, kalau di konka inferior yang hipertrofi, biasanya dia agak tidak terlalu rata, tapi tidak berbenjol-benjol, tapi tidak terlalu rata begitu. Dan tidak terlalu licin. Itu yang di konka hipertrofi. Oke? Ada lagi yang lain? Oke, berdiri sebutkan nama. Izin dokter, perkenalkan nama saya Les Firman Tandung. Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Jika terdapat sekret atau serumen pada telinga, bagaimana caranya kita untuk bisa mengevaluasi MAE dan membran timpani? Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Otoskopi itu harusnya kita mengevaluasi dari MAE. Nah, MAE itu di dalamnya ada sekret, di dalamnya ada serumen. Nah, bagaimana kita akan mengevaluasi MAE jika ada sesuatu? Nah, di situ kita bisa melakukan dengan, kalau ada suction, di poli kita ada suction, kita bisa melakukan suction. Cuma kalau untuk serumen yang agak keras, jadi kemungkinan suctionnya nggak bisa disedot dengan suction ya. Tapi kalau sekret itu bisa juga dengan suction. Sekret juga atau serumen bisa dengan kapas. Jadi kita pakai Wattendrager ini. Nah, jadi kita pakai pemilin kapas, kita gulung, kemudian kita bersihkan. Jadi untuk memeriksa atau mengevaluasi KAE itu dia harusnya idealnya dia clear, jadi tidak ada sekret, tidak ada serumen. Tapi kalau memang dia ada tumor atau granulasi ya kita nggak bisa kan untuk mengevaluasi secara memang benar-benar semuanya terlihat. Jadi sebagaimana tumornya itu apakah dia setengah dari MAE-nya itu memenuhi atau memang sudah 3/4 sehingga membran timpani tidak dapat kita evaluasi. Jadi dari itu kita harus melihat membran timpaninya untuk di MAE untuk memeriksa meatus acousticus externus auricula, MAE, kemudian membran timpani. Oke, nah sekarang dokter memberikan kesempatan untuk adik-adik praktikum. Ayo silakan. Jadi berdua ya. Nah, ya, betul itu kiri. Ya. Oh, sudah pada Pak. Oke. Kalau balik. Ini kelihatan. Oke adik-adik, jadi kuliah kita sekaligus praktikum dan demonstrasi klinis kita pada siang ini kita cukupkan untuk rinoskopi posterior dan pemeriksaan faring dan laring. Untuk laringoskopi indirect kita lanjutkan besok ya. Tapi sebelumnya itu kalian harus baca yang buku penuntun pemeriksaan fisik THT ya. Ada kan itu yang sudah kalian bisa lihat ya. Di Inspire kalian ada di dalam itu ada buku penuntun praktikum THT itu. Sebelum kita tutup, dokter minta satu orang untuk tutup dalam doa. Baik, terima kasih. Kuliah kita sampai pada saat ini saja dan kita adik-adik bisa kembali ke stase masing-masing. Selamat siang. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Kesehatan THT-KL, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Terima kasih.